Yes. Pagi-pagi. Di bayangan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya nanya tadi, dengar nggak Bang? Bang Bayangan. Ya, ternyata Islam ini pecundang. Temanya apa? Dia nanya. Haha, takut ya? Makanya Enggak, punya nabi jangan bencong. Nggak punya menonok. Mentang-mentang punya Tuhannya Mentang-mentang disunat. Tuhannya disunat, belagu, Mentang-mentang bicara Orang mabuk naik. Mentang-mentang Tuhannya punya kelamin. sombong amat. Janganlah gitu. Untung nggak diludahin. Ya, seperti itulah ajaran kasih. Ya, ngeyel, monitor ngeyel. Assalamualaikum Bang, maaf kepencet. Oh ya, salah pencet Bang, siap. Sama-sama Bangku. Ya, sebelum turun. Ayo, siapa kira-kira yang manusia pertama kali ditebus oleh Yesus? Udah? Nyerah? Matius 27 nomor 16. Yesus Barabas. Iya, namanya Yesus Barabas. Jadi Yesus itu digantikan oleh Yesus gitu ceritanya. Jadi ada berapa Yesus? Ini bisa diambil, dipelajari di apa ya? Elohim Ministry. Coba dicek Barabas Elohim Ministry. Makna teologinya itu adalah Barabas ini yang pertama kali ditebus dosanya oleh Yesus karena digantikan. Harusnya yang penyamun yang ditangkap itu orang-orang di sana yang dikasih pilihan oleh Pontius Pilatus, siapakah yang harus disalibkan? Kata mereka, Yesus yang disebut Kristus, tapi Yesus Barabas diselamatkan. Itu. Jadi ada berapa Yesus? Tapi sebelum nama Yesus ini diberikan malaikat Gabriel, Kang Dito, nama Yeshua sama Yeshua ini sama. Yoshua sama Yeshua sama. Betul. Yosua bin Nun itu nama asli Ibraninya adalah Yehosua. Yehosua bin Nun yang artinya adalah Jehovah penyelamat. Yesus juga sama, Yehosua Hamashiach. Jadi sama-sama tuh. Coba bisa dibuktikan di KPR berapa itu ya? 745. Jadi Yosua memimpin kemah itu, Yosua di situ leksikonnya sama 2424. Jadi Yesus gitu loh. Terus ada lagi deh. Di kitab Katolik itu kan ada Deuterokanonika. Itu Yesus bin Sirah. Nah, siapa dia? Tuh, kemudian ada Yesus Barabas. Jadi Yesus Barabas ini. Saya sapa dulu. Mia. Oh ya. Ya, halo Bang. Semuanya. Tanya apa? Aku hanya ingin bertanya Bang, kalau kan ada nih Bang, kayak di tetangga-tanggaku kayak muslim kan Bang. Jadi dia ini, aku bukannya mencap atau apa gimana, tapi dia pernah bilang kayak gini, ya kalau gua bisa menghidupi dua perempuan
meni menikahi seperti itu. Katanya sunnah, emang bener bang? Boro-boro 2 bang. Satu aja kita repot ngurusin makannya. Ngapain ngurusin ini bang? Cari penyakit bang. Enggak, apakah benar kayak gitu bang? Sampai dia bilang Salah. kayak gitu. Salah itu bang. Jadi di Islam itu menikahlah kalian 1, 2, 3, 4 kalau mampu, Kalau berlaku mampu adil, berlaku adil. Oke? berlaku adil. Ya kalau tidak mampu, kembalilah ke 1. Nah pertanyaannya, apakah kalian mampu berlaku adil? Adil dalam apa? Pendidikan, apalagi sandang, pangan. Nah, bahaya bang. Satu aja kita mumet bang ngapain mikirin? Tapi Gitu. itu dia emang apakah benar dibilang sama dia itu sunnah katanya gitu bang? Alah, sunnah-sunnah ya. Kalau ada mampu lah. Kalau kagak ada orang, kalau masih honorer, kau mau ke istri 2, ya matilah kau. Obrolan warung kopi aja. Itu orang kopi bang. Itu dia mau tapi bininya larang, dilempar panci kau. Kalau obrolan warung kopi itu sebenarnya nyindir kepada abang karena abang nggak bisa bercerai. Nyindir emang enggak bang. Kalau aku mah enggak tersindir. Mungkin abangnya aja kali. Coba abang bisa nggak bercerai dalam Kristen? Lah emang nggak bisa. Terus Nah ngapain? ya itu nyindir, cerai aja nggak bisa apalagi nambah. Enggak, kalau misalnya abang bilang menyindir, berarti abang bangga dong dengan asumsi abang yang tadi abang bilang boleh asal Nah, berlaku adil. penjelasannya baik, penjelasannya begini. Dikatakan dalam Musa Penjelasannya itu, bagaimana mau abang jelasin? Ya intinya abang tidak pantas bilang itu nyindir. loh itu nyindir bang. Jadi sebenarnya di Dari dalam mana Islam omongannya nyindir? Nah, dengerin dulu lah, dengerin gantian kita ya. Apa saya Ini kan ngedengerin? Kalau dia nyindir nggak mungkin begitu. Bang, Berarti gantian. asumsi abang yang salah. Oh, Gantian. asumsi salah. Bang. Gantian. Ya, kenapa nyindir? Gantian dulu nih. Di dalam Islam itu 2, 3, 4 itu adalah solusi. Contoh nih, pada saat kita menikah satu orang istri, istrinya ini redo karena dia mandul. Nah, sang istri ini sudah tahu keinginan suaminya ingin memiliki keturunan. Maka si istri bilang, coba abang cari saja istri baru, nggak apa-apa saya ridho karena abang pengen punya keturunan, tapi saya nggak dicerai ya bang. Itu maka 2 istrinya bang. Nah kalau obrolan warung kopi yang abang tadi sampaikan di sini, kita nggak tahu teman abang itu siapa, terus kenapa abang bawa ke sini tuduhan Anda kan itu sunnah, ya kan? Sunnah itu kalau yang berhubungan dengan perilaku Rasulullah, yang awalnya istrinya itu 13, kemudian turunnya ayat itu dipangkas jadi 4. Nah ini yang harus diketahui abang, Nah, bukan terus tadi pembicaraan warung iya. kopi, Oke, terus kemudian abang, dibawa ke sini abang bisa begitu. bilang itu omongan nyindir ke kami apa bang? Nyindir Nah gitu. nyindirnya, abang Iya. boleh bercerai nggak? Nah, saya Atau nggak abang emang boleh nggak nambah istri? emang nggak boleh bercerai. Nah iya, ya itu kan nyindir namanya. Oh, berarti dalam asumsi abang bangga boleh menikah lebih dari 1 seperti itu. Karena Kristen tidak boleh menikah melebihi 1. Dolos, kau mau pakai akun apapun sama Bang Dito, nggak usah macam-macam. Gini loh Dolos, kalau di Kristen itu bercerai saja nggak bisa, ya kan? Ih, aku kan nanggepin omongan abang yang nyindir. Lah kan memang nyindir, jadi obrolan warung kopi itu entah ngomong beneran entah yang kau buat-buat Dolos. Waktu pembicaraan kalian berdua di sana, kan kita nggak tahu nih pemahamannya gimana. Tapi kalau orang di warung kopi itu berbicara dengan dalil nggak? Atau mau sombong-sombongan? Lah aku Nah kan kalau nggak tahu bang, aku kan sombong-sombongan, Aku Kristen, dia Islam 3 orang ya, dia bercerita begitu. Ya aku percaya, ya aku nggak tahu benar atau enggak, makanya aku bertanya sama abang dong. Kan nggak salah aku bertanya bang. oke. Pada waktu istrimu selingkuh, kamu bisa nyerahin dia nggak? Nggak bisa.
Bisa, gimana sih? Nggak bisa, aku memaafkan bang. Orang aku diajarin Coba, kasih kok. coba syarat untuk bercerai di dalam Kristen, salah satunya berzina. Yang kedua, salah satunya mampus, baru bisa tuh bercerai tuh. Iya, kalau kalau misalnya Loh, kok ditinggal, sekarang iya kalau tinggal gimana sih? lagi. Dolos, dolos. Ngomong nggak konsisten. Oke, gini aja. Kau nanya lagi apa? Udah kejawab. Memang nyindir itu. Nggak mungkin lah dia nyindir bang kalau soal-soal kayak gitu. Mungkin Tanya abang aja sama dia. Ngapain dibawa ke sini? Coba bawa ke sini dia. Kau nyindir dolos nggak gitu? Coba. Ayo, apa lagi yang mau tanya? ini aja bang, apa mungkin lah apa jangan jangan sok sekali sok sosok pintar gitu nyindir nyindir apa dia mah tidak nyindir ke orang dia bercerita Ya abang ya abang udah, tidak tahu kenapa orang saya menyampaikan abang bisa dia? langsung bilang nyindir. Alah, itu berarti omongan abang sendiri, bukan ada orang lain itu. Udahlah kau Ngaku-ngaku udahlah lu. perempuan kau mending kau diam saja kau mending di poligami sudah. Lo pikir aja sendiri itu omongan lo. Ya itu jelas nyindir. Aku aja sebagai outer kalau dibilang orang gitu muslim lagi bilang aku tamparin itu. Nyamar si dolos. Udah jelas itu omongan dia sendiri, bawa-bawain orang. Dolos nyamar ketahu. Intinya Itulah gini. cara-cara Kristen ini kakak. Itu Iya cara-cara enggak, Kristen dia mau itu melaga-laga intinya Islam itu. iri, pengen poligami, tapi nggak ada, nggak boleh, ya kan? Betul kata Iya Hendito, iri. boro-boro mau poligami, bercerai aja nggak boleh di ajarannya. Iya. Kalau Bilang zina aja boleh. iri. Aduh kasihan. Tadi yang Bunda dengar dia bilang, kalau istri saya selingkuh saya nggak akan ceraiin katanya gitu Kang Dito. Potong aja nonotmu, percuma kau jadi laki-laki kalau istrimu ditidurin orang kau diem aja. Pret lah, Diiklasin. nafik. Itu menunjukkan sifat yang sering dia makan, Bun. Bunda-bunda, kenapa umat Islam itu dilarang makan babi? Bukan karena hanya parasitnya, tapi kelakuan itu yang akan terhisap gitu loh. Coba ini kan ada tuh dalilnya. Kisah Abu Nawas itu menguji bahwa babi awalnya laki-laki dan perempuan ditaruh di kandang. Ya biasa normal. Nah, kemudian dimasukkan lagi satu babi jantan. Apa yang terjadi? Cuek, babi itu enggak punya rasa cemburu karena binatang, kan gitu. Ah iya betul. Jadi waktu jantan yang satunya masuk tadi itu, memperkaos istri jantan yang tadi itu, dia cuek aja. Ya. Nah, itu kalau dalam Islam itu namanya dayus. Dayus bukan gitu kan, Dito udah jelas-jelas udah kasih satu dalil kan di dalam Kristen itu pun boleh bercerai kalau salah satu selingkuh. Dia jawab, kalau aku enggak, kalau istriku selingkuh nggak akan kucerai, munafik. Pret, nah kalau apa Bunda boleh berkomentar yang buat kamu dolos, potong aja nonotmu, nggak guna kalau jadi laki-laki kalau binimu tidurin orang. Alhamdulillah. Buat kita umat muslim ya, kita jaga istri kita didik istri kita. Kalau sudah istrinya nggak mau, udah selingkuh, ya udah ditalak. Nggak ada guna jadi laki-laki Kang Dito, ada harga diri. Kalau laki-laki sudah tidak ada harga diri depan istri, ya pulangkan ke orang tuanya. Betul. Pasien selanjutnya, jangan yang nyamarnya, jangan nyamar lah dolos. Udah banyak dikenal, aku Iya. Jangan kalau mau diskusi jangan bawa-bawa oknum lah. Gak tahu yang ngomong siapa dibawa-bawa kemari. Emang oten-oten ini pada munafik gitu loh. Sok betul aja. Udah malu sebenarnya punya agama seperti itu, tapi gimana? Udah darah daging gitu. Mempersoalkan poligami, tapi tidak mempersoalkan berzina, ya kan? Kalau istrimu selingkuh, pakai otakmu, berarti istrimu itu berzina. Kalau kita ya kan kakak, lebih baik kita menikah daripada berzina. Berzina nggak dimasalahin. Kalau istrimu selingkuh berarti berzina. Itu dosa yang nggak diampuni. Tapi kok kau boleh nggak apa-apa. Itulah namanya ajaran munafik. Yang orang poligami kan berzina. Kenapa kau persoalkan?
Bilang aja kok Makanya iri nggak saya bisa bilang poligami. tadi kan istrinya kan kalau selingkuh dia nggak marah, tapi kalau berzina boleh. Nah itu munafik, ajaran apa itu? Itulah Di ajaran kasih dari di mana pendeta. di mana ada orang yang sudah rumah tangga kalau selingkuh ndak zina gimana sih? Pasti zina lah. Nah itu ya betul nggak Kang Dito? Betul nggak Bunda mikir gitu kan? Berarti kan selingkuh. Selingkuh kan zina. Oh itu diamini nama dia boleh nggak apa-apa Kang. Tapi poligami Dia dia kan masalahkan. nggak dimarahin sama dia katanya kalau istrinya selingkuh. Itulah ajaran kasih. Masa zina kasih? Jadi pemikiran mereka ini, oten-oten ini, kalau poligami itu lebih besar dosa dari berzina, mungkin begitu ya. Padahal kalau kalian berpikir poligami itu bukan berarti sesuatu yang haram, itu halal loh. Iya karena Istrinya kok, memang loh ya gini, nggak istrinya kok yang ditidurin mau 1, mau 2, mau 3 kan istrinya. Sah di mata ya Allah, di karena mata memang Tuhan. kan di Kenapa kalian ajaran yang sibuk? mereka kan aturan pernikahan itu nggak ada, bukan nikah sih, kawin kayak hewan kawin. Ya Halal gimana kenapa kalian yang sibuk gitu loh. Dalam mau Islam itu gimana kita ada halal jelas. haram? Dalam Islam jelas Nggak kita ada. nggak ada abu-abu yang namanya haram-haram, yang namanya halal. Kalau kau tadi ya namanya kau itu apa? Ajaran abu-abu dong. Masa istri berzina kau maafkan? Potong aja nonotmu, berhenti kau jadi laki-laki. Kalau Kristen ada halal haramnya itu bukan Kristen mah. Kalau Kristen kan mana ada halal haram, rata. Mau istri berzina, rata. Karena memang nggak ada aturannya. Panas telingamu dengar dolos. Makanya dolos, jangan kau mau menaikkan sebuah tentang poligami, ya. Kami perempuan Islam saja tidak masalahkan suami kalau mau punya istri 1-2 asal dia adil. Udah jelas itu dalam surat An-Nisa itu udah jelas, ya. Kalau tidak adil ya neraka. Kalau nggak adil tanggung nanti tanggung jawaban di akhirat. Udah dijelaskan Papi Gembala itu tadi ya. Kalau kau laki-laki merasa adil, bisa adil silakan. Asal istrinya pun menyetujui gitu. Ada sesuatu yang apa istilahnya pertanggungjawaban lah di balik itu. Kenapa mau poligami? Ya nggak sembarangan, enak aja lo mau kawin 1, 2, 3 tapi lo makan aja nggak sanggup sendiri. Ini kemarin jadi pembahasan di room sebelah ya kan. Satu room baik pun netizen di bawah keke semua dengarnya. Sebab karena kan memang nggak bisa nikah. Malah dibilang kalau umpamanya nih dia masih muda. Terus berpisah sama suaminya. Apakah dia tidak kawin? Tidak, dia berdoa aja lah. Berdoa sampai mampus di kamar gitu. Itulah Oten. Jadi kalau suaminya yang suka KDRT ya kan. Apa iya secepat itu berubah manusia kan enggak. Apa iya wanita itu sanggup mempertahankan selalu berbuat kayak gitu? Enggak. Jadi ya, pernikahan di kawin di Islam di Kristen ini sama Islam udah sangat jauh beda lah. Kita tidak dipaksakan. Hak itu kan ada, hak istri ada. Kalau Kristen enggak, tunggu aja sampai mati. Kalau mereka kan aturan perkawinan aja mana ada. Enggak ada. Cari di Bible ada nggak aturan perkawinan mana ada. Terus yang Dikira nikahin nikah itu siapa? asal nikah. Iya, betul host. Ada tanggung Lagian enggak jawabnya. enggak pernikahan di situ, kawin. Kawin itu kan untuk sebutan binatang. Ya maaf ya, terlalu kasar memang, tapi itulah fakta. Kawin, binatang kan kawin. Bukan menikah. Makanya nggak ada aturan. Binatang itu kan nggak ada aturannya kalau kawin. Mau maknya pun jadi, anaknya pun jadi. Itu fakta ya.